Ibu sapa dulu. Halo, apa kabar anak-anak ibu seluruhnya kelas 10? Ibu harap anak ibu seluruhnya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita belajar, pertama kita harus berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita belajar, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu Norita Sitorus SPD, biasa dipanggil Ibu Nor. Di sini ibu membawakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di kelas 10 untuk jurusan Bisnis dan Manajemen. Ya anak-anak ibu, kita masuk kompetensi dasar ada dua. Yang pertama 3.1, memahami gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua 4.1, mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang diharapkan dari kompetensi dasar ada dua. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan gejala alam biotik dan abiotik. Nah, kita masuk bagian pertama, pengertian gejala alam biotik dan abiotik. Di sini, definisi. Gejala alam biotik adalah suatu keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Misalnya manusia, kita sendiri, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dan sebaliknya, definisi daripada gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Misalnya air, tanah, cahaya, suhu, udara, dan lain. Kemudian kita masuk ke gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Beberapa karakteristik untuk sifat gejala alam abiotik adalah wujud, bentuk, dan ukuran. Nah, perhatikan anak ibu, gambar di sebelah kanan, ya, yang ada di samping. Di sini air mengalami gejala alam, yaitu dengan menerima suhu tinggi sehingga terjadi penguapan yang menjadi awan. Apabila awan sudah terkumpul, penurunan suhu akan menimbulkan pengembunan. Pengembunan akan mengubah awan kembali menjadi air melalui hujan. Dengan demikian, gejala alam abiotik yang diterima oleh air terdiri dari penaikan suhu, penguapan, terbentuk awan, penurunan suhu, pengembunan, hujan, dan kembali menjadi air. Kemudian kita masuk ke gejala alam biotik. Nah, anak ibu seluruhnya coba diperhatikan gambar di samping yang ada di sebelah kanan. Apa saja yang dapat Anda amati dari gambar tersebut? Nah, di sini kita sepakati bahwa paling kurang ada dua kelompok yang bisa diamati, yaitu kelompok makhluk hidup dan kelompok makhluk hidup yang tak hidup. Jika dicermati atau kita amati, nah di sini anak-anak ibu pasti melihat bahwa yang termasuk di sini makhluk hidup adalah pohon, rerumputan, bunga, belalang, katak, burung, elang, dan rusa. Nah, yang termasuk dia benda tak hidup yaitu tanah, air, dan batu-batuan. Nah, komponen biotik dan komponen abiotik memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat kita amati. Ciri-ciri tersebut disebut gejala alam yang berdasarkan objeknya.
Gejala alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tadi gejala biotik dan gejala alam abiotik. Nah, biasanya gejala alam biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya respirasi atau pernapasan, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan dan mampu berkembang biak. Nah, kita masuk interaksi peristiwa alam biotik dan abiotik. Saling mempengaruhi alam biotik dan abiotik biasanya disebut dengan saling ketergantungan. Banyak hal dalam kehidupan nyata sehari-hari yang menunjukkan saling pengaruh tersebut. Misalnya, Ibu buat gambar di sebelah kanan. Biji yang diletakkan di atas tanah dapat tumbuh menjadi makhluk hidup, berarti dia biotik. Jika faktor temperatur atau suhu sangat panas, akan sangat dingin, serta tanah yang gersang, maka kemungkinan biji tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Dalam hal ini, faktor abiotik sangat berpengaruh terhadap faktor alam biotik. Nah, sini dia gambar kedua. Itu contohnya Ibu buat pertumbuhan biji buncis. Oke. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh anak Ibu seluruhnya. Di awal tadi sudah kita awali doa, dan di akhir belajar kita juga kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk materi selanjutnya, Ibu harap anak-anak Ibu tinggal menunggu kapan Ibu tayangkan kembali. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat anak-anak Ibu.